Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, semoga anak-anak semua selalu sehat. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Barakallah. Pada pokok bahasan ketiga tematik kali ini, di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Untuk mengawali belajar agar menjadi berkah, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa ciri yang menunjukkan perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati. Dan salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Tumbuhan merupakan makhluk hidup karena dapat berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan dan menjadi banyak. Nah, bagaimana tumbuhan berkembang biak? Atau salah satu contohnya bagaimana tanaman singkong ini bisa menjadi banyak atau berkembang biak? Atau misalnya lagi bagaimanakah mawar bisa berkembang biak? Bagaimana mangga bisa berkembang biak? Nah, secara umum tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tidak melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembiakan secara generatif. Tadi dikatakan bahwa perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, pada tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Pada bunga terdapat putik dan benang sari. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari dan sel kelamin betina terdapat pada putik. Mari perhatikan bagian-bagian bunga berikut. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, pada bunga terdapat bagian-bagian seperti yang ini adalah tangkai bunga, yang ini adalah kelopak, yang lebar ini, yang bermacam-macam warnanya yang sering kita lihat disebut sebagai mahkota bunga, dan pada bagian tengah terdapat putik dan benang sari. Nah, ini adalah kepala putik, sedangkan yang panjang di bawahnya merupakan tangkai putik. Nah, ini merupakan kepala sari dan di bawahnya merupakan tangkai sari. Putik ini merupakan sel kelamin betina, sedangkan benang sari merupakan sel kelamin jantan. Pada benang sari terdapat serbuk sari, biasanya menempel pada bagian kepala sari. Nah, serbuk sari tersebut akan jatuh di kepala putik yang disebut sebagai penyerbukan. Kemudian serbuk sari akan masuk ke dalam putik dan terjadilah pembuahan pada bagian ini. Nah, pembuahan tersebut akan menghasilkan zigot yang nantinya tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, jika biji tersebut jatuh atau ditanam, maka biji tersebut nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan atau jatuhnya benang sari di kepala putik dapat dibantu oleh beberapa perantara, yaitu misalnya hewan seperti serangga, ada kupu-kupu, lebah, capung, dan lain sebagainya, ataupun misalnya burung. Nah, hewan-hewan tersebut hinggap pada bunga sehingga menyebabkan bunga bergoyang dan terjadilah penyerbukan. Penyerbukan bisa juga terjadi karena manusia, air, dan angin. Terdapat beberapa macam penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Perhatikan gambar ini. Ini ada satu bunga pada sebuah tumbuhan.
pada bunga tersebut terdapat benang sari dan putik. Nah, serbuk sari dari bunga tersebut jatuh di kepala putik pada bunga tersebut. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Misalnya seperti ini, ada satu tumbuhan, terdapat beberapa bunga yang saling berdekatan. Serbuk sari dari bunga yang satu, yang di sini misalnya, jatuh di kepala putik pada bunga yang ada di sampingnya. Yang ketiga ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Nah, ada dua tumbuhan misalnya seperti ini, masih satu jenis. Serbuk sari dari tumbuhan A jatuh pada putik tumbuhan B. Yang ketiga ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Nah, misalnya ada dua tumbuhan, yang satu jenis A, yang satu jenis B. Serbuk sari dari tumbuhan bunga jenis A jatuh pada putik tumbuhan di bunga jenis B. Nah, apa saja tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan cara generatif? Contohnya adalah mangga, rambutan, durian, jagung, bunga mawar, bunga sepatu, dan lain sebagainya. Sekarang pembiakan secara vegetatif. Pembiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi tidak melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pembiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun cara buatan. Secara alami berarti tanpa adanya bantuan dari manusia, sedangkan secara buatan berarti melalui bantuan manusia. Pembiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, misalnya terdapat pada tumbuhan pisang dan tumbuhan suci, dengan umbi lapis, contohnya pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Selanjutnya dapat pula dengan cara umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. Dengan umbi akar, misalnya pada wortel, lobak, dan singkong. Dengan cara geragih, misalnya pada rumput teki dan stroberi. Dapat pula terjadi dengan akar tinggal atau rizom, misalnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas, serta dengan spora, misalnya pada lumut dan paku sarang burung. Dan yang terakhir dengan tunas adventif, misalnya yang terjadi pada tanaman cocor bebek dan sukun. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cangkok, misalnya pada rambutan, mangga, dan jambu air. Dengan stek batang, misalnya pada singkong dan bunga sepatu. Dengan stek daun, misalnya pada begonia dan cocor bebek. Dengan merunduk, misalnya pada stroberi dan bougainville, serta dapat pula dengan menempelkan atau okulasi dan menyambung, misalnya dapat dilakukan pada jeruk, durian, dan rambutan. Setelah kita tadi belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan, maka selanjutnya kita bisa mengamati tanaman di sekitar kita dan membuat teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan lingkungan sekitar. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta dan data, serta simpulan. Nah, untuk hari ini, tugas untuk kalian adalah silakan kalian download format tugas yang ada di kolom deskripsi. Perhatikan penjelasannya sebagai berikut. Pertama, kalian kerjakan terlebih dahulu laporan kegiatan pengamatan berikut dengan mengisi kolom yang sudah disediakan. Di sini ada beberapa jenis tumbuhan, kemudian tentukan bagaimana cara perkembangbiakannya. Pisang berkembang biak secara generatif atau secara vegetatif, terus tuliskan keterangannya. Kenapa memilih generatif atau kenapa memilih vegetatif.
Setelah diamati cara perkembangbiakan masing-masing tumbuhan dan dilaporkan pada kolom ini, dari laporan kegiatan pengamatan tersebut, kemudian buatlah teks laporan hasil pengamatan dengan mengikuti alur berikut. Ustazah berikan contohnya, misalkan kata kunci yang didapatkan dari pengamatan tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kalian dapat dituliskan pada kata kunci pertama. Setelah itu, kalian kembangkan pada pokok pikiran pertama. Misalnya, perkembangbiakan tumbuhan umumnya dibedakan menjadi 2 dan seterusnya. Selanjutnya kembangkan dan kalian isi sendiri. Setelah itu, berdasarkan bagan tadi, buatlah teks laporan hasil pengamatannya. Dari pokok pikiran dijabarkan lebih luas lagi untuk masing-masing paragraf. Berarti ada 3 paragraf. Nah, demikian penjelasan dari Ustazah. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Anak-anak dapat mengerjakan pada format tugas yang sudah disediakan atau menuliskannya di buku tugas 1. Bagi anak-anak yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir, jangan lupa silakan tuliskan nama kalian di kolom komentar. Jika belajarnya sudah selesai, seperti biasa, mari kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustazah cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.